alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi bersilaturahim di segmen kedua ini dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, jadi orang tua gak gampang, apalagi dalam rumah tangga tanggung jawab paling besar itu ada di tangan Bapak. Iya Pak, betul apa betul Pak? Yang kasih nafkah, cari nafkah, Bapak. Yang siapin makanan, Ibu. Yang bikin anak, berdua. Yang mengasuh anak, Ibu apa Bapak? Ibu, Bapak berdua. Ya, tapi kebanyakan mana Bapak apa Ibu? Pak, katanya banyakan Ibu Pak, banyakan Ibu. Baik, di kesempatan kedua ini sudah hadir guru kita ya bicara mengenai fatherless country atau negara tanpa ayah. Ayahnya masih hidup, ayahnya ada bekerja, ibunya juga ada. Tapi kenapa disebut fatherless country? Kita tadi mengkajinya dari surah Yusuf ayat 4 dan sekarang yang ayat 5-nya akan dikaji oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Abi Amir Faisal. Untuk itu Abi kami persilahkan, fadhol. Terima kasih Bang David, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Pak. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi kita sepakat ya Bu ya, kalau bikin anak berdua atau sendirian? Berdua. Maka tanggung jawab? Berdua. Jadi ada sebuah filosofi yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Jepang sehingga mereka menjadi masyarakat yang maju untuk mengurus negaranya. Pertama adalah tanggung jawab bersama. Ingat Bu ya, apa? Tanggung jawab bersama. Yang kedua, kerjasama. Apa? Kerjasama. Yang ketiga, solusi bersama. Solusi bersama. Disingkat TKS. TKS. T-nya apa? Tanggung jawab bersama. K-nya apa? Kerjasama. S-nya apa? Solusi bersama. Ya, itulah rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab ayah. Punya anak tanggung jawab bersama. Kalau ada pekerjaan dilakukan bersama. Kalau ada masalah dicari solusi bersama. Itulah cara hidup yang baik. Jadi nggak boleh saling menyalahkan dalam rumah tangga. Nah, memang Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki dialah yang menjadi supir di rumah tangga. Jangan ada dua matahari dalam rumah. Kalau dua-duanya jadi matahari, nanti tidak jelas siapa yang akan memimpin rumah itu. Itulah mengapa setiap mobil supirnya satu, setirnya satu. Kalau setirnya dua, rusak mobilnya. Nah, langsung Allah yang menentukan bahwa yang memimpin rumah adalah ayah. Itulah makna qawwamun. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Nah, karena hari ini kita akan belajar tafsir surah Yusuf. Nah, surah Yusuf ini ibu-ibu, bapak-bapak semua, sahabat Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi ini diturunkan oleh Allah pada saat Nabi dalam kondisi sedih. Sang paman wafat yang membela Nabi, sang istri Ibunda Khadijah wafat juga di tahun yang sama, sehingga ada tahun kesedihan ketika itu. Maka Allah turunkan surah Yusuf alaihissalam.
yang mengkisahkan tentang jalan hidup seorang anak manusia. Bahwa dia berliku-liku. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas lagi, kadang di bawah lagi, tapi akhirnya di atas lagi. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika disayang oleh sang ayah, Nabi Yusuf di atas, di antara saudara-saudaranya. Ketika masuk dalam sumur, Nabi Yusuf sedang di bawah. Tapi di sumur tidak selamanya. Tiba-tiba dari sumur, Allah angkat Nabi Yusuf. Dia dibeli oleh seorang menteri keuangan di Mesir. Sehingga dia melihat langsung bagaimana keuangan negara dikelola. Tiba-tiba terjadi fitnah. Nabi Yusuf masuk penjara, turun lagi ke bawah. Tapi Bapak Ibu, dari penjara itulah kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi menteri keuangan. Yang memberikan solusi atas persoalan ekonomi yang sedang menimpa semua negara pada waktu itu. Nah, apa yang menarik dalam kisah Nabi Yusuf ini? Allah menyebutkan ahsanal qasas. Dalam kisah Nabi Yusuf, ini adalah kisah paling baik. Ternyata Bapak Ibu, bukan hanya cara Allah menggambarkannya yang begitu indah. Tapi banyak angle-angle yang menarik dalam kisah Nabi Yusuf ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengambil angle seorang ayah. Bagaimana seorang ayah tampil. Nah, pada ayat kelima, Nabi Yakub sebagai seorang ayah, Nabi Yusuf sebagai seorang anak, dan yang ketiga adalah ikhwatu Yusuf, saudara Nabi Yusuf. Jadi ada 3 aktor. Aktor pertama siapa? Ayah, yaitu Nabi Yakub. Aktor kedua siapa? Nabi Yusuf sebagai anak. Aktor ketiga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam tampil sebagai ayah yang dipercaya. Sehingga tadi Ustadz Helmi Firdaus menceritakan tentang bagaimana Nabi Yusuf curhat kepada Nabi Yakub. Nah, ini tanda bahwa ketika seorang anak suka curhat kepada ayahnya, berarti ayah berhasil sebagai seorang ayah. Tapi ketika seorang anak tidak mau curhat kepada ayahnya, tidak mau curhat kepada ibunya, maka tanda bahwa ini anak sudah kurang percaya. Oleh karena itu, wahai ayah, hadirlah. Benar ayah sibuk. Benar ayah sibuk. Tapi sempatkan 5 menit saja. Ketemu anak, peluk itu anak. Pandang wajahnya, kecup keningnya. Anak akan merasakan dia punya ayah. Akhir-akhir ini, kenapa kok banyak anak menjadi korban LGBT. L apa? Lesbi. G apa? Gay. B apa? Bisex. Kemudian T apa? Transgender. Sekarang muncul lagi Q. Question. Nggak jelas. LGBTQ. Ngeri. Lesbi menikah sama jenis perempuan. Gay menikah sama jenis laki-laki. B, bisex. Dia punya istri perempuan, punya istri laki-laki. Juga sama. Kemudian transgender. Dia laki-laki menggantikan kelaminnya dengan perempuan. Dan Q nggak jelas. Nggak lesbi, nggak gay. Bermasalah. Kenapa? Setelah ada penelitian beberapa kali tentang kasus ini, ternyata karena banyak ayah tidak hadir di depan anak. Anak butuh figur. Anak butuh figur ayah. Ayo jaga. Wahai ayah, kembalilah kalau sayang anak. Makanya dalam cerita ini kita mendapatkan gambaran luar biasa tentang Nabi Yakub sebagai seorang ayah. Dia dipercaya oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagai anak. Yang kedua, Nabi Yakub sangat sayang kepada anaknya. Makanya cara memanggil apa? Ya bunayya.
wahai anakku sayang. Jadi jangan panggil namanya Bu. Ayah, kalau panggil istri jangan panggil namanya. Namanya Fatimah, me, teme. Panggilnya apa? Say. Masya Allah. Gimana Pak? Sayang, cantik, manis. Ah gitu. Sama. Nabi Yakub panggil anak, ya bunayya. Wahai anakku sayang. Ini cara ayah tampil. Jangan asal manggil namanya. Kurang menghormati anak. Kurang menampilkan kesayangan kepada anak. Yang kedua, ayah harus cerdas. Harus tahu apa yang akan menimpa seorang anak. Makanya ajarin anak menghindari bahaya. Nabi Yusuf, perhatikan, diajarkan, awas. Kamu punya tanda-tanda menjadi seorang yang hebat. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan itu kepada saudara-saudara kamu. Karena ini kabar gembira, kamu akan jadi nabi. Terus yang ketiga, bahwa sang ayah ngingetin di sekitar kita semua ada setan. Pak, pernah melihat setan baik? Gak ada. Bu, pernah melihat setan baik? Gak ada. Makanya kata seorang ayah di sini, Nabi Yakub, inna syaitana lil insani aduun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nah, seorang ayah harus pandai mendidik anak, jangan sampai anak terperangkap tipu daya setan. Terima kasih banyak Abi. Bu, Pak. Dialog antara ayah dan anak itu berkali-kali digambarkan di dalam kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu juga begitu, dialog antara ayah dengan anak. Bahkan di dalam surah Luqman pun juga diajarkan ya Abi ya. Benar, surah benar. Luqman pun juga diajarkan bagaimana seorang ayah ya mengajarkan kepada anak-anaknya tentang fundamental di dalam kehidupan. Di antaranya konsep ketuhanan dan lain sebagainya. Bu, Pak, jadi orang tua gampang apa susah? Langsung curhat, susah. Susahnya gitu, susah. Yuk tanya siapa yang mau nanya, angkat tangannya silahkan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina dari Perumahan Puri Nirwana 3. Izin bertanya Ustadz. Silakan Ibu. Haruskah kita selalu mendengar petuah atau bimbingan dari ayah kita walaupun petuah itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Terima kasih Ustadz. Oh iya, baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Abi. Ya, harus nggak wajib mendengarkan petuah dari orang tua walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita? Ya, Bang David. Ya, silakan. Kita orang tua kan? Ya. Nah, orang tua punya keinginan, anak punya keinginan. Nah, lihat keinginan ayah, lihat keinginan ibu. Kalau keinginan orang tua mengajak berbuat maksiat kepada Allah, jangan taatin. Kata Allah dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu memaksa berbuat syirik kepadaku, kata Allah, jangan taati. Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk ditaati kalau mengajak berbuat maksiat kepada Allah. Termasuk juga istri. Tidak boleh mentaati suami kalau suami menyuruh seorang istri untuk menjadi pelacur. Karena itu perbuatan maksiat kepada Allah. Akhir-akhir ini lagi musim seorang suami memaksa istrinya untuk melacurkan dirinya. Hanya untuk dia mengambil uangnya. Ini suami kurang ajar, gak benar. Jadi seorang suami seperti ini. Harus jelas dari suami. Bertanggung jawab. Dan kemudian dipaksa keluarganya melakukan dosa. Tapi kalau ternyata orang tua ingin kebaikan anaknya dan masih dia mampu mengerjakannya, silahkan.
silahkan. Adapun beda agama itu tetap tidak menghalangi kita berbuat baik. Selama tidak memaksa dia menjadi pindah agamanya. Kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kamu berbuat baik kepada ayah ibu kamu sekalipun beda agama. Adapun kalau kamu dipaksa melakukan dosa, melakukan maksiat, no, mohon maaf. Karena ini berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau misalnya keinginan anak dan orang tua ini berbeda dalam hal cita-cita, Abi. Misalnya saya ingin merantau pergi keluar, tapi sama orang tua dilarang, suruh tinggal di sini aja. Sedangkan kita pengen menjadi orang yang sukses dan maju. Nah, itu gimana, Abi? Kalau keinginan dalam tujuan hidup gitu, Abi, dalam hal cita-cita hidup gitu. Ini yang namanya pertimbangan kemaslahatan. Anak harus mempertimbangkan dengan hati nuraninya. Ada namanya prioritas. Kalau ternyata saya mengikuti orang tua lebih maslahat, baik maslahat kepadaku, maslahat kepada orang tuaku, maka ambil itu. Sekalipun berat. Ya. Tapi ternyata kalau aku ikut ayah, madorotnya lebih besar. Maslahatnya lebih kecil, maka kasih pemahaman orang tua. Ayah, ini dia pertimbangannya. Maslahatnya ini, madorotnya ini. Kalau aku ikut ayah, nanti ayah akan mikir menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua harus bijaksana. Kalau ternyata sudah pertimbangan anak sudah betul-betul masuk akal dan mempunyai maslahat yang lebih besar, maka silahkan izinin Bapak Ibu berdoa. Doakan semoga anaknya berhasil. Itulah orang tua yang bijak namanya. Masya Allah, ya Allah. Terima kasih banyak, Abi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu ya, Bu ya. Kadangkala orang tua sama anak keinginannya beda. Kalau memang kita pikir keinginan anak ini masuk di akal dan memang banyak kebaikan buat dia, walaupun nggak sesuai sama kita, Pak, Bu ya, kita doakan. Nah, yang penting jangan cuma ibu, Pak, bapaknya juga ikut harus ada juga dalam komunikasi itu. Baik. Setelah ini kita akan berbagi keberkahan pemirsa bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Nurul Ilmi yang ada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, menjadi orang tua pastinya tidak mudah. Tetapi Islam di dalam Al-Quran memberikan tuntunan menjadi orang tua. Kenapa penting menjadi orang tua? Karena nanti generasi muda, ya, anak-anak inilah yang kelak akan memimpin bangsa ini ke depannya. Yang akan nanti memimpin agama ini ke depannya. Dan sekarang itu ada di tanggung jawab, ada di tangan kita semua. Bu, Bu, ini saya dilihatinnya serem banget ini mama nih. Awas lo ngomong apa lo. Baik, kita langsung lanjut kajian kita tadi surah Yusuf. Ayat 5 sudah, ayat 4 sudah. Dan sekarang kita akan membahas surah Yusuf ayat 6. Bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Hilmi Fidausi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih udah David dan Bapak Ibu semua. Sehat masih ya? Alhamdulillah. Tetap bahagia ya? Alhamdulillah ya. Ibu, Bapak, di ayat ke-6 ini sesungguhnya lebih menekankan fokus pendidikan seorang ayah kepada anaknya tentang ketauhidan. Di sini Allah berjanji bahwa nanti akan mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang mulia. Seorang yang memiliki kekuasaan. Karena apa? Karena kesabaran beliau
ketika beliau sampai dibuang oleh saudaranya dengan berbagai macam penderitaan, sampai disiksa, dipenjara, difitnah dan sebagainya. Namun di ujungnya nanti Allah akan mengangkat beliau dengan memberikan kemampuannya untuk mentakwil. Tahu takwil apa? Bukan kiwil, takwil. Takwil. Takwil ini menafsirkan sesuatu. Ada seorang sahabat mulia bernama Abdullah ibnu Abbas. Kenal? Enggak. Bagus. Kemarin saya ngaji Bu, ada yang kenal sama Fir'aun, kenal, waduh. Zaman Nabi Musa dia udah hidup, Masya Allah ya. Abdullah ibnu Abbas tuh Bu, anak kecil, beliau tuh hitungannya sepupu Nabi. Karena anaknya paman Nabi Abbas. Ya. Beliau kalau kecil itu suka diajak ke pengajian Pak. Jadi ibu kalau pengajian bawa anak gak apa-apa. Dibiasakan sejak kecil anak kita ikut kepada majlis ta'lim, kajian keilmuan. Saking senangnya Rasul ngelihat anak itu sampai didoain. Ya, Rasul ngedoain memegang kepala Abdullah ya, Abdullah ibn Abbas dibilang, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia anak ini dalam agama dan berikan kemampuannya untuk mentakwil. Ya, jadi setelah generasi Yusuf alaihissalam ada Abdullah ibnu Abbas yang bisa mentakwil. Maka para sahabat senior kalau nanya takwil itu ke Abdullah ibnu Abbas. Dia besok kalau ketemu Ustadz minta doa, jangan minta selfie. Ustadz doain anak saya nampak Ustadz, begitu ya Bu ya. Seperti itu. Setelah itu selfie boleh. Baik ya. Baik, ayat ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan kepada Yusuf tentang kemampuannya untuk mentakwil, menyempurnakan nikmat atasnya seperti nikmat-nikmat nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Bukan pelaut ya, itu kita nenek moyangnya ya. Nenek moyangnya Ibrahim dan Ishak. Ternyata ada garis keturunan dari situ. Ibrahim, Ishak ya. Ya, kalau jalurnya Ishak itu nanti jadinya Bani Israel, kalau jalurnya Ismail nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ketika Ibrahim, ya ibu mungkin bapak juga tahu tentang kisah Ibrahim kepada anaknya. Ini dibalik ya. Kalau yang di Yusuf tadi yang mimpi anaknya, ya, kalau di kisah Ibrahim itu di surah As-Saffat nanti itu yang mimpi bapaknya. Ya. Ya, ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza taro, kata Ibrahim. Wahai anakku, ya manggilnya ya bunayya dari kata guru kita ya Ustaz Abi, ya. Ya bunayya, wahai anakku, apa namanya kalau orang Sunda kasep, ya gelis, ya kalau Jawa apa Pak? Manggilnya Pak, cah bagus, ya begitu ya. Dipanggil dengan nama-nama yang baik, julukan-julukan yang lembut, jangan tong, jangan begitu. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, sesungguhnya aku memimpi melihat engkau disembelih. Ya, Pangdur madza taro, gimana pendapatmu? Beliau nanya kepada anaknya, ini tauhid ini. Ya, qala ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, bapakku, wahai bapak, wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Masya Allah, tauhid. Ya, ini Pak Bu, makanya di surah Luqman itu pengajaran pertama dari semua ayat parenting itu. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, ya sama ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dari serangkaian ayat parenting nasihat Luqman kepada anaknya nomor 1 apa? La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Bapak Ibu, dari semua ajaran kita kepada anak-anak kita, nak, nomor 1 jangan musyrik, nak. Pegang teguh iman ini, nak. Ini harta kamu yang paling berharga. Jangan kamu nanti mati kecuali sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampaikan kepada anak kita, nak, bapak ibu ini enggak butuh apa-apa, nak. Kamu mau jadi apa silahkan, kamu mau punya apa silahkan, tapi tolong, nak, pegang iman ini. Kamu lahir dari bapak ibu yang beriman kepada Allah. Jaga, inilah wasiat terbesar kami, inilah warisan terbesar kami, iman di dadamu, nak. Jangan sampai nanti bapak ibu sudah enggak ada, imanmu digadaikan. Karena hari ini begitu banyak Bu, anak-anak kita yang menggadaikan imannya karena hal-hal sepele. Ya, ibu tahu lagu yang sedang hit sekarang, ya, Mangu,
Nah, itu kan lagu tentang perbedaan akidah, Bu. Ya, ya. Jadi kata anak zaman sekarang tuh cinta jangan sampai mengalahkan masalah agama. Ini repot, Bu. Agama kita tauhid itu nomor 1. Ibu bapak sampaikan, nak silahkan kamu nanti menyukai lawan jenis kamu, tapi tolong cari yang seiman. Terutama yang para wanita, Bu, nanti ajarkan, Bu, ya, jangan gampang dirayu. Idolanya saya tahu tuh artis K-pop, Lee Min Ho, siapa lagi ya Pak ya? Yang mukanya mirip saya katanya. Song Joong Ki. Song Joong Ki, iya Siapa lagi ya. Bu? Siapa lagi Bu? Iya gitu Bu ya. Nggak apa-apa, mukanya drakor ya, hatinya Mekah, nggak apa-apa. Iya. Mirip kayak yang depan ini katanya. GR aja sih Ustadz, nah iya nggak apa-apa Bu ya. Gitu ya Bu ya, pertahankan iman anak-anak kita. Nak, pegang iman itu karena itu adalah warisan terbaik dari Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, nak, kamu tuh bisa membuat kami ke surga, kamu juga bisa membuat kami ke neraka, nak. Ya, kalau kamu menghafal Quran, nanti kamu menghadiahkan ayah bunda mahkota kebesaran. Ibu kalau punya anak seorang hafizah Bu, nanti dipakein mahkota Bu, karena hafalan anak-anak kita. Tapi kalau anaknya itu ahli maksiat, gak pernah ibadah, ada sebuah kisah seorang bapak, Pak. Bapak lagi nih, bapak mau ke surga, ada yang interupsi. Ya Rab, interupsi. Siapa kamu? Saya anaknya. Kenapa saya nggak mau dia ke surga? Loh kenapa? Bapak ini rajin sholat, rajin ibadah. Iya saya tahu, selama di dunia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke pengajian. Tapi dia membiarkan kami anak-anaknya nggak sholat. Tapi dia membiarkan anak-anaknya bermaksiat tanpa pernah dia tegur. Dia asik ibadah sendirian, dia soleh sendirian. Saya nggak mau di neraka sendirian. Saya pengen ngajak bapak saya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu pun demikian Bu. Hati-hati, anak bisa jadi investasi positif. Membawa kita ke surga, tapi juga bisa menyeret kita kedua orang tuanya ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masya Allah, baik terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ternyata jadi orang tua itu bener nggak gampang ya. Tapi tetap dialog sama anak, mengingatkan anak itu wajib. Apalagi sekarang kan metode parentingnya anak itu diberikan kebebasan untuk bersuara Ustadz. Ya, anak-anak diberikan kebebasan untuk mengkritisi keadaan. Tapi kadangkala Ustadz sulitnya jadi orang tua, ya zaman sekarang Ustadz. Anak-anak itu lebih pinter daripada orang tuanya, betul ya Bu ya? Betul apa betul? Betul, makanya nah, nanti kita ngobrolin lebih dalam sambil kita mancing ibu-ibu yang mau nanya silahkan boleh. Boleh siapa? Ya silahkan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Asiyah dari Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Saya mau bertanya Ustadz, apakah sepenting itu peran ayah dalam membentuk masa depan anak? Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sepenting itu Ustadz peran ayah ya dalam Kalau dibilang penting ya amat sangat penting Bu. Pastinya amat sangat penting. Kita bicara tentang kondisi ideal ya, di mana bapak ibunya masih lengkap. Jangan nanya gini sama orang tua yang yatim, bingung saya jawabnya ntar gitu ya. Ini orang tua masih lengkap. Ya, ini masih lengkap, maka dibutuhkan peran kedua-duanya. Kita bisa mendapati ilmu yang hanya ayah kita ajarkan. Pun kita bisa mendapat ilmu yang hanya ibu kita ajarkan. Masing-masing harus mengajarkan. Ya, kalau maskulin ambil dari ayah, feminin ambil dari ibu. Contoh misalkan ibu punya anak perempuan yang baru gede, maka tanggung jawab bapak ngajak dia kencan pertama. Loh, iya, maksudnya? Kencan sama anak perempuan kita. Berdua me time, our time, bukan kencan ya. Artinya berdua saja sama anak kita yang perempuan. Tunjukkan kepada anak perempuan kita, nak, papa adalah cinta kamu yang pertama dan cinta terbesar kamu. Sampai kapan papa adalah cinta kamu yang sejati. Tunjukkan cinta kita sebagai seorang laki-laki, seorang ayah kepada anak kita. Supaya apa? Nanti anak kita yang perempuan enggak nyari cinta di tempat lain. Cinta yang kadang ada maunya. Ya, maka saya harapkan bapak kalau punya anak-anak perempuan, ajak berdua saja ngobrol hati ke hati. Supaya anak kita, oh saya punya cinta sejati. Papa saya yang tidak mungkin menyakiti saya. Begitu Bu. Karena begitu banyak anak perempuan yang trauma sama laki-laki. Bapak ibu sekalian, pernah berantem nggak?
Pernah berantem nggak? Nah, Pernah apa sering? Ya. Silakan berantem itu manusiawi, wajar, rumah tangga ya. Namun saran saya kalau berantem jangan ketahuan sama anak-anak kita. Ya, jangan ketahuan, masuk kamar kunci, mau gulut mau smackdown silahkan. Tapi jangan sampai ketahuan sama anak kita. Karena kalau anak kita tahu bapak ibunya suka berantem apalagi bapaknya, naudzubillah sampai melakukan KDRT, mukul, nampar dan sebagainya, nanti akan terekam di otaknya. Papa kok jahat ya? Laki-laki itu jahat ya. Laki-laki itu jahat ya. Akhirnya dia menyamaratakan semua, mengeneralisasi. Dia bilang semua laki-laki jahat. Saya punya jamaah bu, yang bahkan sampai mohon maaf tidak suka sama laki-laki itu perempuan. Karena traumatik masa kecilnya, melihat ibunya dikasari oleh ayahnya. Sehingga dia melihat semua laki-laki itu sama. Hati-hati pak, terekam dalam ingatannya. Tadi guru kita bilang LGBT ya. Salah satu di antara adalah trauma masa kecil. Pengalaman masa kecil menyaksikan kekerasan kepada ibundanya. Maka hati-hati, anak-anak kita hanya harus tahu orang tuanya itu romantis. Ya, romantis semuanya. Tunjukkan kepada anak-anak kita. Ya, tunjukkan cinta kita kepada anak perempuan. Begitupun ibu-ibu. Ya, ibu-ibu jadikan tempat curhat yang nyaman untuk anak laki-lakinya. Supaya apa dia, nak? Kalau kamu nanti suka sama lawan jenis kamu, hati-hati jangan mainkan perasaannya. Karena kalau kamu mainkan perasaannya seperti memainkan perasaan bunda. ya Allah. Masya Allah, so sweet Ustaz ya. Masya Allah. Iya. Ya, memang harus, hari ini kita butuh bonding Bapak Ibu sekalian. Maka harus capek dikit. Mau ngajak anak keluar, ajak anak ngobrol, curhat bareng, nonton bareng. Ya, supaya mereka tahu di rumahnya itu ada sosok yang sayang sama mereka. Jadi mereka nggak cari pelarian ke tempat lain. Ya. Di luar itu bahaya bu. Nggak semua temannya baik. Kadang ada maunya, na'udzubillah. Ya, apalagi ibu punya anak perempuan, hati-hati ya. Jadikan bapak sebagai cinta pertama bagi anak perempuannya. Baik, Masya Allah. Ustadz, Ya. saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya di dalam rumah tangga, ya, Ya. kan bicara ayah, ya, ini ada single parent, Ya. ibu dengan anaknya Ya. gak punya suami, Ya. entah itu suaminya sudah meninggal atau ayahnya sudah tidak dekat sini karena perpisahan, perceraian. Ya, baik. Nah itu gimana menghadirkan father figure di dalam Ya. rumah tangga supaya anaknya benar-benar bisa mendapatkan pendidikan dan juga merasakan kehangatan kasih sayang seorang ayah. Baik. Tapi jawabnya nanti Bentar. Ustaz ya. Sabar jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Sallu ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi. Baik ibu-ibu bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ilmi dan juga pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada. Seperti tadi bahasan kita yang udah dikaji dalam oleh guru-guru kita melalui surah Yusuf. Ya, tadi sudah dibahas surah Yusuf ayat 5, ayat 6 dan sekarang kita akan membahas surah Yusuf ayat 7 dan untuk surah Yusuf ayat 7 ini kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Silakan Abi. Surah Yusuf begitu indah, penuh makna, banyak sekali angle-angle yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Karena Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang bercerita, dan Allah sendiri yang menyebutkan bahwa ini adalah kisah terbaik, ahsanul qasas. Maka pada ayat yang ketujuh, Allah menyebutkan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sailin. Bahwa dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya banyak pelajaran, banyak nasihat bagi orang-orang yang mau bertanya. Di sini
Allah menyebutkan kata ayat. Syekh Sa'di mengatakan bahwa makna ayat adalah ibrat wa idhat. Ibrat artinya ibrah, pelajaran. Idhat artinya nasihat-nasihat. Lalu Allah menutup dengan ayatnya lis-sa'ilin, bagi mereka yang mau bertanya, bagi mereka yang mau belajar, bagi mereka yang mau ngaji. Jadi kalau nggak mau bertanya tentang pelajarannya, nggak pernah mentadabburi isinya, nggak akan dapat pelajaran itu. Nah, tadi di bagian sebelumnya Abi Amir telah menyebutkan 3 aktor dalam rumah tangga yang disebutkan Allah. Pertama siapa? Ayah. Iya. Kedua, Anak. anak. Ketiga, Saudara. saudara Nabi Yusuf. Nah, pada ayat ini Allah menyebutkan 2. Yusuf sebagai anak, ikhwah sebagai saudara. Perhatikan Bapak Ibu Allah. Mengapa Allah menyebutkan ayat? Banyak pelajaran. Pertama, ini pelajaran bagi para ayah. Kalau ingin jadi seorang ayah, jadilah seperti Nabi Yakub alaihissalam, yang selalu menjaga anaknya, mengawal anaknya, jangan sampai anak ini jatuh dalam dosa. Memastikan bahwa anaknya tetap dalam koridor tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menceritakan dalam satu ayat di tempat lain, di surah yang lain, bahwa Nabi Yakub menjelang wafatnya berkumpul bersama anak-anaknya. Dan Nabi Yakub bertanya kepada mereka, sang anak, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, kalau nanti aku wafat, siapa yang akan kamu sembah? Semua anaknya menjawab, aku akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah harus hadir selalu untuk memastikan bahwa anaknya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian angle berikutnya dari seorang ayah di sini, barakallahu, bahwa pada ayat yang kelima yang tadi Abi Amir bahas, ada kata fayakidu laka kaida. Padahal kata kada yakidu itu bisa langsung fayakiduka. Bisa dia muta'addin, tanpa laka, tanpa lam. Mengapa kok pakai lam? Fayakidu laka. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf mengatakan bahwa dimasukkan kata lam di sini. Liyakuna ablagh fit takhwif. Bahwa seorang ayah dalam menyampaikan pesannya kepada anaknya harus serius. Harus bersungguh-sungguh. Supaya anak benar-benar berhati-hati. Katakan, nak, jangan lakukan ini, nak. Ini dosa, akibatnya neraka. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti seorang ayah yang lemah, yang seakan-akan ragu. Sampaikan sebuah pesan dengan penuh keyakinan. Sampaikan sebuah pesan dengan penuh makna bahwa kita serius menyampaikan itu. Dan yang Allah tampilkan adalah ayah. Karena ayah yang paling berpengaruh dalam rumah tangga. Adapun ibu, Allah meringkas tugas ibu dalam surah Luqman. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Ibu tugasnya hanya 2, ibu. Hamil dan menyusui. Ibu tidak punya tanggung jawab nafkah. Bu, nafkah siapa bu yang bertanggung jawab? Iya. Suami. Suami bu, ya. Suami pak, Ya. suami ya. Ya. Nah, sepakat? Sepakat. Tanya ke ibu, nafkah itu dari mentah sampai masak atau mentahnya saja? Dari mentah sampai masak pak.
Sebetulnya ibu-ibu nggak punya tanggung jawab masak, Pak. Wah, langsung betul katanya. Tapi kalau ada ibu-ibu membantu masak, itu kebaikan hati ibu. Meringankan beban suami. Sebetulnya itu tanggung jawab suami, Pak. Nah, ini pelajaran penting. Makanya ayah itu benar-benar hadir dengan sepenuh-penuhnya. Kisah-kisah para sahabat, Bu, semua yang masak suami. Nggak ada cerita ibu-ibu masak, nggak ada. Wah, jangan sampai nanti Bang David, Ya. ibu-ibu duduk di kursi. Sana masak, sana masak. Ya, iya. Ini yang bahaya Bang David. Itu dia. Kata Nah. siapa? Kata Abi Amir. Nah, tapi di situ surga ibu. Allah. Ketika ibu membantu meringankan suami. Sampai suami bahagia. Pulang ke rumah. Suami nggak mau makan di restoran manapun. Mau kemana Pak? Aku pulang. Hanya aku ingin makan masakan istri. Ya Allah. Itulah istri ahli surga. Masya Allah. Masya Allah. Nah, makanya di sini ada pelajaran ayatun lisailin. Kemudian bagaimana seorang anak? Di sini juga penting Bapak bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang anak memberikan pelajaran dan kita semua adalah anak bagi orang tua kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ayo jadi anak yang baik bagi orang tua kita. Nah, caranya bagaimana Pak Ustadz? Caranya jadikan diri kita semua anak soleh dan solehah. Kalau ibu jadi wanita solehah, bapak jadi anak soleh bagi orang tuanya, maka semua kebaikan ibu, semua kebaikan bapak akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya mengasih uang, mudik hari raya, sampai macet tuh jalanan. Bukan itu. Menjadikan diri kita anak yang soleh, itulah pengabdian terbaik untuk orang tua. Nabi Yusuf alaihissalam, dia menjadikan dirinya bertauhid kepada Allah. Sampai Nabi Yusuf di penjara, dia mengajak narapidana semua bertauhid kepada Allah. Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik sekali dan dia terhormat, bukan pelacur. Nabi Yusuf mengatakan qala ma'adallah, enggak, ini dosa. Makanya di dalam cerita Nabi Yusuf banyak pelajaran. Kalau menjadi seorang anak, ayo kita jadi anak yang soleh dan solehah. Pelajaran ketiga, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya. Jadi ikhwani jamak Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, akhun, akhwani, ikhwatun. Ya, ucapkan sama-sama. Akhun, akhwani, Akhwani. ikhwatun. Ikhwatun. Jadi kalau akhun satu, kalau akhwani dua, kalau ikhwatun banyak. Nah, di sini dikatakan oleh Allah wa ikhwatihi, dan bagi saudara-saudara Yusuf. Apa pelajaran diambil? Ayatul lisailin. Apa pelajaran diambil? Kalau kita menjadi saudara, jangan menyimpan dengki, jangan menyimpan hasud. Memang kita bersaudara, kita dari ayah dan ibu yang sama, tapi nasib kita beda-beda. Makanya jangan yang merasa dirinya nasibnya berbeda, lalu kemudian benci kepada saudaranya yang dianggap lebih beruntung. Bapak Ibu, di dunia ini gak ada yang lebih beruntung. Yang paling beruntung hanya yang bertakwa. Adapun kaya miskin, itu bukan ukuran beruntung. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak? Banyak. Banyak. Banyak orang punya uang banyak, stres. Banyak? Banyak. Nah, banyak orang gak punya uang, stres. Banyak? Banyak. Banyak. Nah, mending kita tidak stres. Sekalipun tidak kaya dan tidak Walaupun tidak kaya tidak stres. Iya. Ya Ustadz, nggak kaya aja udah bikin stres Ustadz. Nah, jadi Allah. ayo jangan banding-bandingkan. Ya, ucapkan. Jangan banding-bandingkan diri kita
dengan orang lain. Masing-masing punya nasib yang berbeda. Ucapkan sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku ridho kepadamu, aku ridho dengan takdirmu, aku ridho kepada semua yang telah kau berikan kepada saudara-saudaraku. Aku bangga dengan kebaikan yang kau berikan kepada kami semua sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah saudara. Kami siap saling mencintai. Begitulah kita satu keluarga. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Pak. Jadi tanggung jawab rumah tangga itu ada di Bapak. Cari uang tanggung jawab Bapak. Masak tanggung jawab, nyuci baju, Bapak semua. Benar. Benar Abi? Iya. Waduh. Jadi ibu itu Allah sebutkan hanya dua. Apa? Hamil menyusui. Ambil Titik. menyusui. Cari uang, Bapak. Bapak. Mengasuh anak, Bapak Ibu hanya melahirkan, menyusui. Jadi, Titik. oh, Itu. gitu. Bu bilang sama Bapak ya Bu ya. Kalau nggak mau, silang bilang, ayo Bapak yang hamil. Ayo Bapak yang menyusui. Nih istri saya sampai di rumah pasti, tuh denger. Makasih ya Bi ilmunya. Terima kasih, Masya Allah. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya Ibu, silakan. Mana ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurhayati dari Majelis Ta'lim Nurul Umayyah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana menjadi sosok ayah yang dinilai adil untuk anak-anaknya? Karena terkadang mendidik anak berbeda sesuai dengan sifat mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ya, ayah harus adil. Bagaimana caranya? Dulu ada seorang ayah. Dia tertakdirkan sebagai seorang khalifah. Namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada masa paceklik, rakyat kelaparan, anaknya Umar, Abdullah bin Umar minta makan. Mana hak saya? Kata Umar, kamu anak Umar. Nanti makan terakhir. Rakyat makan duluan, silahkan. Kalau ada sisanya, kamu makan. Bukan anaknya duluan. Itu namanya adil. Jadi adil antara anak dengan tanggung jawab umum. Adil antar anak juga. Adil artinya bukan memberikan semuanya haknya sama, enggak. Adil artinya memberikan hak masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya. Anak bayi, ibu kasih baju ukuran bayi. Anak yang umur 10 tahun, bapak kasih baju ukuran 10 tahun. Jangan disamakan, aku adil. Kemudian anak bayi dikasih baju ukurannya sama seperti anak umur 10 tahun. Itu namanya tidak adil. Jadi adil itu memberikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Itu namanya adil. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sekalipun nih kita terlanjur mungkin jadi seorang pemimpin negara misalnya. Ayo tetap adil terhadap anak-anak kita. Kalau anak kita masih belum berhak mendapatkan haknya, jangan kasih dulu. Itu caranya. Kenapa? Karena adil. Buktinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia punya anak. Padahal dia seorang khalifah pemimpin seperempat dunia. Anak-anak khalifah yang sebelumnya mereka diberi fasilitas. Istana megah semua. Anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz disuruh bekerja di pasar. Berkeringat, mengangkut barang di pasar. Tahu enggak Bapak Ibu? Begitu negara mengalami keruntuhan ekonomi, anaknya para khalifah itu yang dimanja, mereka jadi pengemis.
dan anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pengusaha besar dan dialah yang membackup ekonomi negara. Makanya kalau pengen adil, ajarin anak mandiri. Jangan biasakan anak hidup di zona nyaman. Biasakan anak berjuang. Ya. Itulah namanya orang tua yang adil. Ya, baik, terima kasih banyak Abi. Bu, terjawab ya Bu ya. Ya, bagaimana keadilan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dalam mendidik anak. Setiap anak ada kebutuhannya masing-masing, sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ya Bu, Pak, ini temanya fatherless nih, bapaknya. Iya kan itu urusan ibu Pak. Kita doa. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Barangkali. Alhamdulillah, sekarang kita masuki segmen yang terakhir di mana kita akan langsung dihadirkan oleh dua orang guru kita ya, Ustadz Dr. Hilmi Firdausi dan juga Abi Amir Faisal yang sudah sepanjang hari ini bersama-sama dengan kita. Masih tema kita tentang peran ayah di dalam rumah tangga. Tentunya masih menyisakan juga banyak pertanyaan nih. Baik oleh pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di Masjid Nurul Ilmi. Dan hari ini memang istimewa karena disiarkan langsung dari Masjid Nurul Ilmi. Dan silakan buat ibu-ibu yang mau bertanya, saya kasih kesempatan angkat tangannya. Banyak, depan deh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri dari Majelis Salim Nurul Ilmi. Izin bertanya Ustadz, Ya silakan. bagaimana jika ada seorang suami istri yang sudah bercerai tapi memiliki anak? Kemudian bagaimana tugas seorang ayahnya terhadap anaknya setelah bercerai dengan istrinya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan saya tadi nih Ustadz Ilmi nih. Ya tadi tentang orang tua, suami istri yang sudah berpisah atau ayahnya sudah tidak ada. Dia single parent ya. Gimana seorang ibu mengajarkan tentang peran keayahan kepada anak-anaknya. Apalagi kalau laki-laki ngajarin sholat Jumatnya gimana, mandi junubnya gimana ya kan dan lain sebagainya. Silakan Ustadz Fadl. Izin Nabi, izin. Ibu, bapak, perceraian adalah satu perbuatan halal yang paling Allah benci. Ya, semoga nggak kejadian di sini ya. Tapi jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Jelas ya? Ada mantan istri, ada mantan suami tapi tidak ada mantan anak. Artinya seorang bapak, seorang suami yang bercerai tetap punya tanggung jawab. Ya, terutama kepada anak-anaknya. Tidak hanya tanggung jawab materi duniawi, tapi yang penting lagi tentang keimanan. Tetap walaupun sudah tidak serumah, mungkin dengan ikut dengan ibunya, bapak tetap punya tanggung jawab menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anaknya. Dan tadi itu masalah ibadah. Paling penting karena nanti yang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan ibundanya, tapi bapaknya, juga bukan ustadznya. Bapak, kita ini ribet, Pak. Nanti di sidang di akhirat dia ambil hisab Pak, kita satu nanggung diri kita. Ya, kedua nanggung istri kita, ketiga nanggung anak kita. Kalau ibu bawa sendiri aja. Ya, apalagi ibu berbuat dosa, bapak kebagian enggak? Kebagian. Ya, anak berbuat dosa, bapak juga kebagian. Tapi kalau bapak berbuat dosa, ibu kebagian enggak? Bapak berzina, ibu kebagian dosa?
Bapak mabuk, ibu kebagian dosa. Bapak berjudi, ibu kebagian dosa. Bapak korupsi, ibu kebagian dosa. Kebagian. Bapak korupsi, iya ya. Kalau ikut beli menikmati ya kebagian Ustaz. Iya, ya maka tetap peran Bapak walaupun sudah berpisah itu masih ada. Kalau Ya. udah nggak ada Ustaz, ayahnya suaminya meninggal Kalau misalnya. sudah tidak ada maka kita kembali. Tidak semua anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya menjadi anak yang broken. Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan dalam kondisi yatim dan yatim piatu. Namun beliau mendapati sosok kebapaan dari kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Talib. Kalau nggak ada dua-duanya Ustaz. Kalau nggak ada dua-duanya mungkin ada ustadznya di lingkungan, mungkin ada guru-gurunya di sekolah, atau hadirkan siapapun, syukur-syukur ibunya nikah lagi. Dan mendapati suami yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Ibu suruh nikah lagi, senyum lagi. Silakan pertanyaan kedua. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, yang di belakang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira dari Majelis Nurul Ilmi. Izin bertanya Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana cara seorang ayah untuk menanamkan nilai keimanan dalam diri anak supaya anak ini berada di jalan yang benar. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, bagaimana cara ayah menanamkan nilai keimanan kepada anak? Silakan. Al-Quran telah memberikan contoh seorang ayah yang menanamkan keimanan kepada anaknya, yaitu Luqman. Sampai-sampai Allah turunkan surah Luqman. Dan di antara yang Allah detilkan dalam surah Luqman itu bahwa pertama, jangan sampai seorang ayah mengabaikan perasaan seorang anak kecuali memperlakukannya dengan baik, dengan lemah lembut. Panggil anaknya sayang, ya bunayya. Seperti Nabi Yakub memanggil Nabi Yusuf alaihissalam, ya bunayya, wahai anak. Yang kedua, la tusyrik billah. Pesan seorang ayah kepada anaknya, pertama-tama jangan berbuat syirik kepada Allah. Bapak Ibu, tidak ada makhluk yang hebat. Jangan sampai seorang anak mendapatkan bahwa semua yang anak dapatkan ini dari ayah. Bukan. Tanamkan, nak, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya perantara. Doakan semoga ayah sehat. Doakan semoga ayah selalu diberi kekuatan oleh Allah. Dan semua ini pertolongan Allah. Berikan kepada anak pemahaman bahwa semua ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bapak-Bapak, kalau kita mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau punya bertemu dengan anak kecil. Seperti Ibnu Abbas misalnya waktu itu masih muda. Disebut dalam hadis gulam. Nabi membonceng Ibnu Abbas dalam satu kendaraan. Disitulah Nabi bercerita. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan selalu hadir bersamamu. Ini yang ditanamkan. Jadi pokoknya semuanya kepada Allah, Allah, Allah. Waktu anak Abi Amir masih TK, Abi Amir bilang kepada anak, nak, jangan mengganggu orang lain. Jangan mengganggu teman kamu, itu dosa. Allah marah kepada kamu. Kalau kau menyakiti teman kamu, Allah marah kepadamu. Kalau kau mengambil mainan teman kamu, Allah akan marah kepada kamu. Abi Amir nyangka, kayak itu gak masuk deh. Suatu hari mainan anak saya diambil oleh temannya. Begitu dia ambil, dia nangis. Jangan diambil, nanti Allah marah sama kamu, Allah marah sama kamu. Dia sambil teriak-teriak. Oh ternyata setiap kata-kata orang tua kepada anaknya tentang tauhid kepada Allah, sekalipun seakan-akan anak tidak mengerti, itu dia sedang merekam Bapak Ibu. Makanya biasakan anak itu jangan ditakut-takuti dengan makhluk.
Kalau kamu nangis nanti ada polisi. Ah, jangan takut kepada makhluk. Itu Kalau kamu menangis Allah nggak suka gitu ya. kalau kamu nangis nanti ada polisi, pantas di lampu merah suka ada patung polisi gitu kalau di jalanan luar kota ya. Patung polisi begini. Nanti dipanggil Pak Dokter disuntik. Oh, ke barak. Ya. Jadi Kang Deddy. biasakan pokoknya ya. Awas Allah nggak suka loh kalau kamu nggak sholat. Allah nggak senang kalau kamu nggak makan dengan baik. Bilang begitu. Jangan ditakut-takutin dengan makhluk. Awas nanti sakit. Jangan begitu. Ya, Be. Siap. Biasakan Allah nggak suka. Baik. Kalau kamu makan pakai tangan kiri dan sebagainya. Ya, jadi mengajarkan, mendasarkan segala sesuatu itu atas perintah-perintah Allah. Ya, mengajarkan anak sedini mungkin ya. Gitu ya Bu ya. Bu. Ngangguk-ngangguk aja. Nih ngerti kagak ini? Silakan pertanyaan selanjutnya. Angkat tangannya boleh Ibu, silakan Bapak. Yang mana ya? Ya Ibu deh depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ya Ibu. perkenalkan dulu nama saya Mas Nona, saya dari Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Ya. Izin bertanya, apabila ada seorang anak dari lahir sudah tidak mempunyai sosok seorang ayah, Ya. kemudian seorang anak lelaki ini setelah dewasa dia ingin menjadi seorang bapak, di mana dia ingin belajar menjadi sosok seorang bapak itu. Oh iya baik. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara father figure, seorang laki-laki yang sudah dewasa sedangkan dia besar tanpa seorang ayah. Bagaimana dia dapat figur seorang ayah? Dari mana dia bisa mendapatkan figur seorang ayah dan belajar menjadi seorang ayah? Silakan Abi atau Ustadz Hilmi. Tadi saya sudah jawab. Sudah. Ya, Oh iya yang jawab berdua aja. Barusan saya berbisik sama Ustadz Helmi. Ustadz Hilmi, ya. Ya, cariin suaminya aja. Ya Allah. Silakan Abi. Baik, tadi kan sudah diulang pertanyaannya ya. Tidak semua hadir dalam kondisi ideal. Kadang ada yang lahir dalam kondisi yatim, bahkan langsung ibunya pun meninggal. Ya, ini kalau ibu nonton film ada 1 kakak 7 ponakan tuh bagus Bu. Ya, itu barulah sebelum lahir bapaknya meninggal karena heart attack, serangan jantung. Pas lahir ibunya langsung meninggal. Lahir dalam kondisi yatim. Dia mendapatkan sosok bapak dan ibunya langsung dari omnya, dari pamannya disebut sebagai kakak. Rasulullah Muhammad SAW sampai usia 6 tahun lahir dalam kondisi yatim. Ya, dia mendapatkan sosok bapak dari kakeknya Abdul Muthalib. Namun pun tidak lama setelah itu kakeknya pun meninggal, hadirlah sosok pamannya Abu Thalib yang bahkan menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai anak kesayangan, bukan keponakan kesayangan. Ya, namun kadang-kadang kita belum tentu seperti itu. Ya, kadang-kadang bahkan ada anak yang tidak punya figur sama sekali. Ya. Akhirnya mohon maaf ada yang masuk ke panti asuhan, Ya. jadi kalau di panti sosial. Bagaimana caranya? Tadi benar kata Mas David bahwa jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Ya, nggak ada sekolahnya. Artinya apa? Ini pembelajaran terus. Anak yang orang tuanya lengkap sekalipun belum tentu akan menjadi anak yang sempurna. Ya, begitupun sebaliknya, anak yang nggak punya orang tua pun belum tentu dia menjadi anak yang broken. Begitu banyak orang-orang hebat lahir dari kondisi yatim, bahkan yatim piatu. Ya, jadi yang paling penting adalah yang pertama, carikan lingkungan yang baik. Kalau hari ini kita agak serem dengan lingkungan kita, maka tempat terbaik hari ini adalah memasukkan anak kita ke ma'had. Ma'hadnya pun yang dipilih, karena juga beberapa pondok yang hari ini naudzubillah summa naudzubillah, aneh-aneh juga ada. Ya, ya. Dan yang paling penting itu doa dari orang tua. Ya, bundanya kalau sudah tidak ada bapaknya, bunda kalau doa biasakan sebut nama anak kita dengan keras. Ya jangan cukup Robbi habli minas sholihin, jangan langsung sebut namanya. Di sepertiga malam bunda, sebut namanya. Doa bunda itu mustajab, Masya Allah. Ya, maka jangan pernah sekata-kata sama anak kita. Hati-hati ya bunda kalau lagi marah ya, kalau kata orang Betawi jangan sekate-kate. Jangan sekate-kate. Iya. Bi, Jadi kalau di zaman Nabi Bu, ada 2. Jadi pertama at-tabanni, jadi Nabi mengambil anak gitu. Jadi dibolehkan kalau ada anak yatim ya cari ustadz, jadi siapa? Ustadz ini ambil anak antum, itu boleh. Karena itu akan dididik anak jadi dapat ayah. Yang kedua, kalau masih ada ayahnya si
ibu ini ayahnya berusaha mencarikan suami bagi anaknya. Seperti Omar ketika Hafsah, ya suaminya meninggal dunia, Hafsah keliling datang ke rumah Abu Bakar, tolong anakku nikahkan. Datang ke rumah Omar, datang ke rumah Abu Bakar, datang ke rumah Omar, tolong anakku nikahkan. Begitu, jadi dicariin. Ya Bang David, Ya. jadi pokoknya kalau ada seorang janda, cariin suami Bang David. Oh iya. Iya gitu, maksudnya gitu. Ya. Ya baik, saya cariin, tapi jangan ke rumah saya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Abi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita belajar banyak ya, bahwa menjadi orang tua itu pastinya tidak mudah. Orang tua itu selalu belajar ya. Itu adalah sebuah learning proses di dalam hidup. Kadang kita mengalami kegagalan, kadang kita harus marah. Tapi yang paling penting adalah kita menyadari bahwa ada hal-hal keputusan yang kita ambil belum tentu tepat dan terus memperbaiki diri. Dan bagi para ayah, wahai para ayah, tanggung jawab ada di tangan Anda. Kalau termasuk diri saya sendiri, bahwa pada saat kita ingin istri kita sebagai kurota ayun, anak-anak kita sebagai kurota ayun, maka pantaskan diri kita agar kita dapat menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu di penghujung acara ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimampukan untuk mendidik anak-anak kita dan kelak pun kita menjadi orang tua, kita dapat menjadi orang tua panutan dan melahirkan generasi-generasi muda yang baik dan juga bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Untuk itu di penghujung doa ini kami persilakan kepada Abi Amir untuk memimpin doa fadhol. Silakan Abi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hamda syakirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. Ya Allah, kami berkumpul, kami mencintaimu, kami menghambamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Jadikan kami para ayah, jadi ayah yang baik, yang tidak hanya mengurus nafkah, tapi juga mendidik kami sebagai anggota keluarganya. Jadikan kami para istri sebagai istri yang baik bagi suami-suami kami, sebagai ibu yang baik bagi anak-anak kami. Jadikan kami semua satu keluarga yang indah, penuh cahaya, penuh keberkahan, mentaatimu, bersujud di rumah-rumah kami, meneteskan air mata karena takut dosa kepadamu ya Rabb. Jadikan kami semua saling mencintai, saling menjaga, saling bertanggung jawab, saling melindungi, bukan saling menyakiti, bukan saling berkata-kata kasar, bukan saling mendengki di antara kami. Jadi kami satu keluarga yang saling menanggung di antara kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Nurul Ilmi dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita dimampukan menjadi orang tua dan kelak kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabil haq fastabikul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Sallallahu